Saya pernah berpikir bahwa kekayaan bisa membeli segalanya, kecuali kebahagiaan sejati. Sampai hari itu tiba, ketika dokter mengatakan bahwa waktu saya tinggal sedikit saja. Saya, Arga Wijaya, seorang miliarder sukses di Jakarta, yang membangun kerajaan properti dari nol, tiba-tiba merasa dunia ini begitu kosong. Di usia 50 tahun, saya sendirian. Tidak ada istri, tidak ada anak kandung. Hanya Rahmat, pria yang saya cintai diam-diam selama 10 tahun terakhir. Rahmat adalah asisten pribadi saya. Dia masuk ke hidup saya sebagai karyawan biasa, tapi lambat laun tatapannya yang lembut, senyumnya yang hangat, membuat hati saya bergetar. Di tengah masyarakat Indonesia yang keras terhadap orang seperti kami menyembunyikan cinta ini rapat-rapat. Kami bertemu di ila pribadi di Bogor, berbicara hingga larut malam, saling menyentuh tangan di bawah meja rapat. Tapi selalu ada rasa takut. Takut kalau keluarga tahu, takut kalau dunia bisnis runtuh karena rahasia ini terbongkar. Saya tidak ingin mati sendirian, kata saya pada Rahmat malam itu, setelah diagnosis kanker pankreas stadium akhir keluar. Air mata saya jatuh untuk pertama kalinya di depannya. Rahmat memeluk saya erat, bisiknya, kau tidak akan sendirian, Mas. Aku di sini. Tapi saya tahu itu tidak cukup. Saya ingin meninggalkan warisan yang lebih dari sekadar uang. Saya ingin keluarga. Ide itu muncul tiba-tiba. Mengadopsi anak. Bukan 1, tapi 4 anak perempuan dari panti asuhan di pinggiran Jakarta. Mereka adalah Salsa, usia 14 tahun, gadis pemberontak dengan mata tajam, Nita, 12 tahun, pendiam dan penyayang, Lila, 10 tahun, penuh tawa, dan Mira, 8 tahun, yang selalu menangis karena rindu ibu kandungnya yang meninggal. Proses adopsi tidak mudah. Pengacara saya memperingatkan status lajang Anda, Pak, dan rumor tentang orientasi Anda bisa jadi penghalang. Tapi uang membuka pintu. Saya donasikan gedung baru untuk panti asuhan itu dan tiba-tiba segalanya lancar. Rahmat ragu. Apakah ini benar, Mas? Mereka butuh ayah dan ibu normal. Saya jawab, mereka butuh cinta. Dan kita bisa beri itu. Hari ketika 4 gadis itu masuk ke rumah megah saya di Menteng, hati saya berdegup kencang. Salsa menatap saya curiga. Kenapa Bapak mau adopsi kami? Kami bukan boneka. Saya tersenyum karena saya ingin punya keluarga sebelum terlambat. Rahmat berdiri di belakang, tangannya gemetar. Dalam hati saya bergolak, apakah ini keputusan egois? Apakah saya memaksa mereka menerima hidup yang penuh rahasia? Malam pertama, Mira menangis di kamar baru. Saya masuk, duduk di samping ranjangnya. Takut ya, tanya saya pelan. Dia mengangguk. Saya ceritakan dongeng tentang seorang raja yang sendirian tapi menemukan putri-putri yang membuat istananya hidup. Rahmat mengintip dari pintu, matanya berkaca. Saat itu, saya sadar, ini bukan hanya untuk saya. Ini untuk kami semua. Tapi konflik mulai muncul. Salsa menemukan foto lama saya dan Rahmat berpelukan di ponsel Rahmat yang tertinggal. Om Rahmat. Pacar Bapak, tanyanya suatu hari, suaranya penuh kebencian. Saya terdiam. Rahmat panik. Jangan bilang siapa-siapa, Salsa. Ini rahasia. Tapi Salsa tertawa sinis. Rahasia. Di sekolah, teman-teman bilang orang kayak kalian dosa besar. Hati saya hancur. Saya pernah berpikir cinta kami cukup kuat untuk segalanya. Tapi menghadapi anak-anak ini yang masih polos tapi dipengaruhi masyarakat, membuat saya bertanya-tanya, apakah saya salah membawa mereka ke dunia saya yang penuh luka. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Salsa semakin menjauh. Dia membentak saat makan malam, saya tidak mau tinggal di rumah orang abnormal. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Rahmat menunduk, tidak berani menatap saya.
Nita yang paling pendiam mulai menangis diam-diam. Lila dan Mira masih polos, tapi mereka merasakan ketegangan. Saya duduk sendirian di ruang kerja malam itu, memandang foto keluarga baru kami yang baru saja dicetak. Dalam hati, saya bergumul hebat. Kenapa saya egois begini? Saya tahu risiko ini, tapi tetap memaksa. Diagnosis dokter semakin buruk. Tubuh saya lemah, pengobatan membuat saya mual terus-menerus. Tapi yang lebih sakit adalah melihat anak-anak terpecah. Rahmat masuk, duduk di pangkuan saya seperti dulu. Mas, mungkin kita harus ceritakan semuanya. Biar mereka paham. Saya geleng kepala. Masyarakat di luar sana kejam, Rahmat. Kalau mereka tahu anak-anak bisa dibully di sekolah. Keluarga saya yang konservatif di Surabaya bisa merebut hak asuh. Rahmat memeluk saya lebih herat. Tapi rahasia ini membunuh kita perlahan. Keesokan harinya, saya ajak Salsa jalan-jalan ke Ancol. Hanya berdua. Dia diam sepanjang perjalanan. Di pantai, angin laut menerpa wajah kami. Salsa, apa yang membuatmu marah? Tanya saya pelan. Dia menatap ombak. Saya takut, Pak. Di panti, kami sudah susah. Sekarang, kalau orang tahu Bapak Gai, kami akan dikucilkan lagi. Air matanya jatuh. Saya peluk dia, untuk pertama kalinya dia tidak menolak. Saya juga takut, Nak. Tapi cinta tidak selalu sesuai norma orang lain. Saya cintai Om Rahmat, seperti ayah mencintai ibu. Dan saya cintai kalian lebih dari apapun. Salsa menangis di dada saya. Saat itu, saya rasakan benih pengertian mulai tumbuh. Tapi masih rapuh. Nita mulai membuka diri. Dia suka menggambar. Suatu sore, dia tunjukkan gambar keluarga kami, saya, Rahmat, dan keempat mereka berpegangan tangan di bawah pelangi. Ini keluarga kita, kan Pak? Tanyanya polos. Hati saya hangat sekaligus pilu. Rahmat tersenyum, tapi matanya basah. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Adik saya, Tante Rina dari Surabaya, datang berkunjung. Dia curiga sejak lama. Saat Rahmat memasak di dapur, dia bisik pada saya, Rahmat itu lebih dari asisten, ya. Jangan bawa dosa ke anak-anak ini. Saya marah, tapi diam. Malam itu, Tante Rina bicara pada Salsa sendirian. Kalian harus keluar dari sini sebelum terlambat. Salsa bingung. Dia ceritakan pada saya. Tante bilang Bapak sakit karena dosa. Saya syok. Pengkhianatan dari darah sendiri. Saya konfrontasi Tante Rina. Pergi dari rumah saya. Jangan ganggu keluarga kami. Dia pergi dengan amarah, tapi ancaman hak asuh menggantung. Tubuh saya semakin lemah. Saya batuk darah di kamar mandi. Rahmat panik, panggil dokter pribadi. Waktu semakin sedikit, Mas. Saya tahu. Tapi saya harus kuat untuk anak-anak. Lila dan Mira mulai memanggil Rahmat, Papa Rahmat. Itu membuat hati kami berbunga. Tapi Salsa masih ragu. Dalam hati saya bergolak, apakah cinta kami cukup untuk menyatukan semuanya? Atau justru akan menghancurkan mereka? Konflik semakin memuncak ketika surat dari pengadilan datang. Tante Rina ajukan hak asuh dengan alasan di lingkungan tidak layak untuk anak-anak. Dia lampirkan foto lama saya dan Rahmat yang entah bagaimana didapatnya. Dunia saya runtuh. Pengacara bilang di Indonesia, orientasi seksual bisa jadi senjata lawan, Pak. Rahmat menangis semalaman. Ini salahku, Mas. Kalau aku tidak ada. Saya peluk dia. Tidak. Ini pilihan kita. Anak-anak panik. Nita tidak mau makan. Mira menangis terus. Salsa marah pada Tante Rina, tapi juga pada saya. Kenapa Bapak sembunyikan ini dari awal? Sidang pertama berat. Hakim tatap saya dingin.
Saksi dari panti asuhan bilang kami baik, tapi keluarga kandung anak-anak yang selama ini absen tiba-tiba muncul, dukung Tante Rina. Saya lihat Salsa di bangku penonton, matanya penuh air mata. Malam setelah sidang, saya kumpulkan semua di ruang keluarga. Papa mau cerita semuanya. Saya mulai dari awal, bagaimana saya bertemu Rahmat, bagaimana cinta kami tumbuh di tengah ketakutan, bagaimana saya sakit dan ingin keluarga sebelum pergi. Rahmat pegang tangan saya erat. Papa Gai. Papa cintai Papa Rahmat. Tapi itu tidak membuat cinta Papa pada kalian kurang. Kalian adalah putri-putri Papa. Ila dan Mira peluk saya. Nita menangis. Salsa diam lama lalu bilang, saya takut kehilangan Bapak. Tapi saya juga takut kalau kami dipisah. Saat itu ikatan mulai terbentuk. Salsa mulai bela kami di sekolah ketika teman ejek. Ayah saya hebat. Dia sayang kami. Rahmat ajari mereka masak, cerita dongeng. Rumah yang megah mulai terasa hangat. Tapi tubuh saya menurun drastis. Saya masuk rumah sakit. Rahmat dan anak-anak bergantian jaga. Di ranjang rumah sakit, saya bisik pada Rahmat, kalau saya pergi, jaga mereka ya. Dia menangis. Kita hadapi bersama. Anak-anak buat kartu ucapan. Mira gambar hati besar. Papa Arga cepat sembuh. Kami sayang Papa dan Papa Rahmat. Hati saya penuh. Tapi dalam diam, saya takut apakah tindakan mereka nanti akan mengejutkan atau justru menyakitkan. Sidang kedua, kejutan datang. Salsa naik ke saksi, bilang tegas, saya mau tinggal dengan ayah dan Papa Rahmat. Mereka keluarga kami. Hakim terdiam. Tante Rina kalah. Tapi kemenangan itu pahit. Saya semakin lemah. Kembali ke rumah setelah rumah sakit, saya seperti bayangan. Berat badan turun drastis. Rahmat tidur di samping ranjang saya setiap malam. Anak-anak berusaha ceria, tapi mata mereka penuh kekhawatiran. Salsa berubah total. Dia yang dulu pemberontak, sekarang jadi pelindung. Dia lawan bully di sekolah, ayah saya miliarder baik hati. Dia adopsi kami karena sayang. Nita mulai cerita pada teman tentang kedua ayah. Lila dan Mira buat lagu kecil untuk saya. Tapi masyarakat luar mulai bisik. Media gosip mulai tulis miliarder gay dan keluarga kontroversial. Ancaman datang. Ormas demo di depan rumah. Rahmat ketakutan. Mas, mungkin kita pindah ke luar negeri. Saya geleng. Ini tanah air kita. Kita hadapi. Dalam hati, konflik saya semakin dalam. Saya bahagia melihat mereka bersatu, tapi bersalah karena membawa mereka ke sorotan. Apakah saya egois? Saya mati, mereka hidup dengan cap ini. Rahmat semakin kuat. Dia urus bisnis saya, jaga anak-anak. Cinta kami semakin dalam di saat-saat akhir. Kami berpelukan diam-diam, bisik janji abadi. Anak-anak rencanakan kejutan. Mereka diam-diam hubungi teman-teman saya di bisnis, buat ide ucapan. Salsa pimpin. Kami mau tunjukkan pada Papa bahwa kami bangga. Hari ulang tahun saya yang terakhir, mereka sajikan pesta kecil di rumah. Kue buatan sendiri. Salsa nyanyi lagu Aurit saya. Air mata saya jatuh. Kalian adalah harta terbesar Papa. Tapi malam itu saya kolaps lagi. Kembali kers. Dokter bilang beberapa minggu lagi. Anak-anak menangis di koridor. Rahmat pegang tangan mereka. Papa Arga kuat karena kalian. Saya buat surat wasiat. Semua harta untuk Rahmat dan anak-anak. Tapi yang terpenting surat pribadi untuk masing-masing. Untuk Salsa, makan Papa yang membuatmu ragu. Kamu kuat jadi pemimpin keluarga ini. Untuk yang lain serupa. Penuh cinta.
Dalam tidur saya yang gelisah, saya bermimpi mereka bahagia tanpa saya. Tapi juga takut mereka khianati janji. Hari-hari terakhir terasa seperti mimpi buram. Saya terbaring lemah, tapi anak-anak dan Rahmat selalu ada. Mereka baca buku, nyanyi, cerita sekolah. Salsa pegang tangan saya terus. Papa jangan pergi. Saya sadar, tindakan mereka akan menentukan segalanya. Apakah mereka terima warisan ini atau tolak karena tekanan masyarakat? Rahmat cerita, anak-anak tolak tawaran Tante Rina yang datang minta maaf dengan imbalan uang. Kami pilih Papa Rahmat, kata Salsa tegas. Hati saya lega sekaligus sedih. Mereka pilih kami, tapi jalan mereka akan berat. Malam sebelum saya koma, saya kumpulkan tenaga terakhir. Rahmat, janji jaga mereka. Anak-anak, Papa bangga pada kalian. Hidup bahagia, cintai siapapun yang kalian mau, tanpa takut. Mereka menangis. Rahmat cium kening saya. Kami akan, Mas. Saya masuk koma. Dunia gelap. Tapi di luar, kejutan besar terjadi. Anak-anak, dipimpin Salsa, hubungi media. Mereka buat pernyataan, ayah kami miliarder baik yang adopsi kami di akhir hayatnya. Dia gay dan kami bangga punya 2 ayah hebat. Cinta tidak dosa. Ideo itu viral. Masyarakat terbelah. Ada yang dukung, ada yang hujat. Tapi donasi untuk yayasan anak yatim mengalir. Rahmat sok. Mereka berani sekali. Saya pergi damai, tahu tindakan mereka mengejutkan semua, bukan pengkhianatan tapi penerimaan penuh. 752 kata White Ajus Tomore. White need to attend or emotion. Mereka lanjutkan warisan saya dengan yayasan untuk anak yatim dari keluarga marginal, termasuk anak dengan orang tua. Rahmat jadi ayah tunggal, dibantu anak-anak yang tumbuh kuat. Konflik masyarakat masih ada, tapi cinta mereka menang. Setelah saya pergi, pemakaman sederhana. Hanya keluarga dan teman dekat. Rahmat berdiri tegar, pegang tangan 4 putri kami. Salsa baca puisi yang dia tulis, Papa Arga, kau ajarkan kami bahwa cinta sejati melawan segala badai. Media ramai. Tindakan 4 anak adopsi miliarder gay mengejutkan Indonesia. Mereka wawancara, cerita bagaimana saya ubah hidup mereka dari panti asuhan ke keluarga penuh kasih. Banyak yang terharu. Dukungan datang dari komunitas, bahkan selebriti. Tapi hujatan juga. Ormas demo lagi. Rahmat dan anak-anak pindah sementara ke Bali, ilah saya di sana. Di sana, mereka bangun kembali. Salsa masuk universitas jurusan sosial. Nita jadi seniman. Ila dan Mira tumbuh ceria. Rahmat cerita pada mereka tentang saya setiap malam. Papa Arga cinta kalian lebih dari nyawanya. 10 tahun kemudian Yayasan Warisan Argad besar. Bantu ratusan anak. Salsa jadi direktur. Dia menikah dengan wanita yang dia cintai, tapi dukung komunitas LG. Rahmat hidup damai, ingat saya selalu. Cinta kami, meski dulu tersembunyi, kini jadi inspirasi. Bahwa di tengah kerasnya masyarakat Indonesia, keluarga bisa dibangun dari cinta sejati, apapun bentuknya. Mereka mengejutkan semua dengan keberanian menerima, memperjuangkan, dan melanjutkan warisan cinta. Akhirnya, semuanya bermakna. Saya pergi, tapi hidup melalui mereka.